Sekarang gue lagi di Bangkok, lagi diundang sama Zhiyun Asia buat peluncuran dua lighting baru yang keren banget. Salah satunya nih di belakang gue, yang kalian bisa lihat ada modifiernya, gede, terang. Tapi kalian mungkin nggak bakal nyangka kalau ternyata ukuran lightingnya itu cuma sekecil ini. Yang mungkin gue kasih lihat pakai tangan gue, segini doang guys. Dan gue harap kalian ikutin video ini sampai habis karena gue yakin pembahasan lighting yang diluncurkan di sini bakal seru banget. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan ya, ini gue lagi diundang sama Zhiyun buat peluncuran lighting yang bener-bener menarik banget. Dan ada dua sebenarnya, kita akan bahas dua-duanya. Tapi gue pengen bahas yang tadi ada di intro dulu ya, yang ukuran lightingnya itu cuman segini doang. Tapi kalian bisa baca powernya 60 watt. Bener-bener nih lighting yang kecil banget dengan power 60 watt. Dan menurut gue ini bakal jadi, oh nggak ada tulisan di situ ya, ternyata di bawah, di sini. Dan menurut gue ini bakal jadi opsi yang bener-bener menarik banget. Jadi buat yang 60 watt ini menariknya dia desainnya juga cakep ya. Kayak yang 5-ray M40. Sedangkan ini tapi dia bukan jajaran 5-ray. Jadi Zhiyun ngeluarin keluarga baru dengan nama Molus di sini. Menarik banget. Dan nih kalian bisa lihat di tanganku udah ada modifier. Jadi dia bisa dipasangin si ala Bowen mount. Tapi ini bukan Bowen, sebentar. Dia ada panahnya. Harusnya kuncinya kepegang sama tangan gua. Jadi dia kecil banget, tapi nanti ada adapternya juga. Banyak yang didemoin di sini ada adapternya ke Bowen mount dan bisa pakai aksesoris apapun. Dan powernya juga gokil. Nah, ini kan kecil banget ya. Maksudnya kecil, tapi dia bedanya yang ini nggak baterai operated, yang nanti ada bisa pakai baterai juga. Tapi dia bisa pakai power bank dengan rated power PD 60 watt. Sarannya sih kalau bisa yang PD-nya di atas 60 watt itu lebih bagus biar bisa 100%. Tapi ini PD-nya 60 watt. Kalau kita colok aja USB-nya di samping sini. Kita colok, kita nyalain. Light-nya itu up to 80%. Gue sampai ngeliat ke si Tito nih ya, anak DKID, karena dia juga mukanya langsung gitu. Bener-bener ini pakai power bank, tapi emang power bank 60 watt ya. Dan lighting sekecil ini, lu bisa produksi dimanapun dengan power segede gini. Gitu. Nih gue juga harus kasih lihat, dia sebenarnya ada kakinya gitu di sini. Cuma ini kayaknya mode clock juga. Nah jadi, dia kebuka kayak gitu buat kita taruh tripod dan semacamnya. Kita atur angle-nya, itu bisa dari sini. Gitu. Tapi ya dilipetnya pun seamless, udah jadinya kotak doang. Dan ya balik lagi, powernya nggak ada obat. Sekarang lighting kedua yang nggak kalah menarik juga, karena kalian bisa lihat sendiri bentuknya tuh pipih gitu ya, tipis kayak LED panel, tapi ini LED COB dengan power di tengah gitu ya, dengan one light source, LED source di tengah yang kita bisa pasangin modifier juga. Kayak di tangan gua balik lagi sama modifiernya ada yang mangkok ini. Sebentar gue sambil pasang. Nah, kayak mangkok gini, tapi ada juga yang adapter kalau kalian pengen pakai Bowen. Balik lagi loh, ini kayak kalau kalian pakai modifier gede, ini kayak nggak penting gitu, kayak nggak kelihatan dan powernya gede. Nah, ini konsepnya juga menarik banget. Dia full, di sininya juga ada active cooling dan dia nggak pengok kalau dipegang active coolingnya ya. Jadi nggak nahan kipasnya pas muter, karena itu isu yang gue alamin di 5-ray M40 sebenarnya. Tapi ya nggak isu banget juga. Cuman di sini diperbaiki. Lalu konsep dia pengoperasiannya itu kalian bisa lihat dipegangnya tuh kayak kamera gitu, pakai hand grip kayak gini. Dan ini adalah baterai sebenarnya. Baterainya ini yang menarik juga, dia swappable. Jadi bener-bener kayak barang profesional banget. Ketika kalian pakai barang profesional, kalian syuting baterainya mau habis tuh biasanya menghindari sambil dicas ya, karena kan agak repot gitu sambil dicas. Atau ya biasanya biar baterainya lebih awet juga orang jarang yang dipakai sambil dicas. Nah ini kalian kalau udah setengah mau habis gitu ya, atau di bawah setengah udah mau habis, kalian ganti baterai lain, pasang, dan bisa dinyalain lagi. Ini sambil gue nyalain biar kita lihat powernya seperti apa. Emang dia butuh waktu buat booting, tapi ini gue ngadep bawah ya. Harusnya kelihatan di gue gitu, pantulan ini gue ngadep bawah, gue goyang-goyang. Bener-bener ini soalnya 100%. Tapi dia color temperaturnya juga bisa kita ubah, harusnya kelihatan ngefek di gue. Dan
ya gila banget 100%. Mungkin gua gila guys. Untuk sebuah lighting sekecil ini bener-bener nggak masuk akal, dan konsepnya tuh gue bener-bener suka banget dengan apa yang ditawarkan di sini. Itu dia sedikit impresi dari gue. Mungkin videonya agak singkat ya, tapi menurut gue udah bisa memberi sedikit gambaran yang cukup jelas. Buat harga sendiri yang diumumin masih pakai harga BAT. Kita belum tahu harga resminya di Indonesia berapa, tapi secara spesifikasi semuanya benar-benar menggoda gitu. Salah satunya juga mungkin yang belum gue mention, di lighting ini bakal mulai support aplikasi gitu ya, kontrol menggunakan aplikasi. Terutama sih yang dikasih lihat di demonya itu buat yang 60, versi 60 watt, yang kecil tadi yang kotak. Cuman ya kita belum coba, kita belum tahu, tapi ya so far improvement yang dibawa, apa yang ditawarkan gokil banget. Karena lighting ini sekarang powernya gede, kita bisa bawa banyak di dalam satu tas gitu ya, yang menurut gua Zhiyun di sini memberikan inovasi yang luar biasa, bakal ngebantu banget buat banyak konten kreator, dan menurut gua kalian jangan sampai kelewatan kalau barangnya udah ready di Indonesia. Dan ya itu aja sih sedikit pembahasan dari gua di launchingnya Zhiyun Molus Lighting. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas. Dan kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian pengen pembahasan yang lebih in-depth lagi kalau kita udah review gitu ya, kalau kita udah pegang banget produknya, karena ini mungkin bisa gue bilang masih first impression aja gitu ya, yang bener-bener paling nggak first impressionnya gokil banget. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.